balik lagi di podcast Calon Guru Bicara. Di sini saya sudah bersama dengan dua narasumber kita yang cantik-cantik banget nih hari ini, Masya Allah. Boleh kita kenalan dulu yuk sama dua narasumber kita. Di sini di samping saya sudah ada Mbak Tamara Nesya Junensi. Boleh saya hai? Hai semuanya. Oke, Mbak Tamara kalau boleh tahu akhir-akhir ini kesibukannya apa nih? Kesibukan aku akhir-akhir ini pulang pergi kampus jadi mahasiswa kupu-kupu. Kalau selain itu nih, selain jadi mahasiswa kupu-kupu, apakah ada tugas yang numpuk atau gimana gitu? Sama juga, benar tugas tuh selalu numpuk, selalu apa ya? Katanya itu barengan, jadinya tuh kita tuh bingung ya mau ngerjain mulai dari mana. Mana tambah juga ada kesibukan lain seperti saya tuh membuka arisan di mana tuh saya tuh selalu nagih-nagih orang tuh Mbak, mending ketemu orang itu nggak bikin penting ya Mbak, kadang-kadang bikin emosi gitu. Oh gitu, Masya Allah. Jadi Mbak Tamara ini selain kesibukannya kuliah, beliau ini juga sibuk mencari cuan nih, indis ekonomi ya. Jadi kita tuh harus pinter-pinter untuk nyari cuan gitu, Masya Allah banget. Nggak apa-apa, kita juga sebagai mahasiswa harus pinter-pinter juga nih guys untuk mencari uang begitu. Selanjutnya, selain itu saya juga bersama dengan Mbak Dewi Octavia. Halo Mbak Dewi. Hai. Kalau boleh tahu kesibukannya apa juga nih Mbak Dewi? Kesibukan saya ya kayak Mbak Tamara tadi. Sama. Pergi kan, kuliah mahasiswa kupu-kupu. Nah terus saya juga di sini saya sambil ini konten kreator. Waduh, keren banget tuh jadi konten kreator tuh guys. Iya, konten kreatornya itu yang gimana tuh? Saya mempromosikan barang gitu kan, mempromosikan barang yang ada di aplikasi TikTok. Widih, kalau boleh tahu akunnya apa nih Mbak Dewi biar sekalian di Boleh. Namanya itu Racun CO12. tuh jangan lupa di follow ya guys. Boleh, Di CO di di-follow. keranjang kuning. Iya. Baik teman-teman, di sini kita udah kenal nih sama narasumber kita yang nantinya kita akan berbagi banyak nih sama kalian. Di sini kita ngangkat tema tentang guru, murid, dan masa depan bangsa. Kalau ngomongin soal guru dan murid, tentunya itu menjadi dua hal yang saling berkaitan ya guys. Murid, kalau ada murid tentunya ada guru yang sama-sama terlibat dalam proses pembelajaran tentunya. Dan dua peran ini, guru dan murid ini juga sebagai hal penting untuk menentukan masa depan bangsa ini seperti apa. Apalagi sekarang nih banyak nih ya kita lihat berita-berita terkait guru, tentunya banyak para guru itu merasa bahwa perannya itu seperti tidak dihargai di negara kita ini. Nah, kalau kita bicara tentang masa depan bangsa, maka kita itu tidak dapat lepas dari yang namanya peran guru, karena semua profesi yang sudah ada hari ini itu tentunya mereka itu melewati yang namanya proses pembelajaran yang didampingi oleh guru. Guru bukan hanya mengajarkan murid itu untuk menulis, membaca, kemudian berhitung, tetapi peran guru lebih dari itu teman-teman. Peran guru itu untuk membentuk karakter, kemudian menanamkan nilai-nilai kehidupan, kemudian mendidik anak muridnya itu untuk menjadi pribadi yang siap untuk menghadapi masa depan. Jadi itulah mengapa tema yang kita ambil pada hari ini itu penting dan menarik nih untuk kita bahas, terutama dari sudut pandang kita nih sebagai calon guru yang nantinya akan jadi bagian dari perubahan di dunia pendidikan. Nah, kita akan dengar nih bagaimana sih pandangan narasumber kita sebagai calon guru tentang kondisi pendidikan Indonesia saat ini. Kita dengar dari Mbak Tamara dulu ya. Menurut saya pendidikan di Indonesia ini terus mengalami perkembangan, terutamanya di bidang teknologi dan perubahan kurikulum. Nah, namun masih terdapat tantangan seperti kesenjangan kualitas pendidikan, di mana kita ketahui bahwa pendidikan di desa dengan di kota itu sangat jauh lah ya perbedaannya. Nah, kemudian juga
ada pemerataan fasilitas, di mana fasilitasnya itu masih sangat jauh di kota dan di desa. Contohnya itu seperti di desa ini, seperti mereka tuh menuju ke sekolah itu jembatannya itu masih ada yang rusak, terus itu jalanannya belum, masih batu-batu. Kemudian juga fasilitas sekolahnya seperti gedungnya itu masih banyak yang bolong-bolong, terus itu lantainya pun sama. Kemudian serta peningkatan kompetensi guru agar mampu mengikuti perkembangan zaman. Karena kalau guru itu cuman hanya berdiam saja atau tidak mengikuti perubahan zaman, maka teknologi itu akan tertinggal. Jadi guru itu harus menyimbangi antara teknologi dan kemampuan dia. Jadi menggunakannya itu secara bijak, juga bukan hanya semata-mata itu menggunakan teknologi saja, tetapi juga mereka juga berperan sebagai guru seperti menjelaskan, membentuk karakter anak dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, seperti yang sudah kita dengar dari Mbak Tamara tadi, perlu kita ketahui bahwasannya guru ini juga bukan hanya sekedar mengajarkan, kemudian mengajarkan muridnya untuk belajar menulis dan lain-lain, tapi guru ini juga harus bisa nih mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini. Apalagi saat ini itu perkembangan teknologinya juga sangat pesat ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin hal ini tuh harus merata sampai ke dalam daerah-daerah yang memang tertinggal begitu teman-teman. Menurut Mbak Tamara nih, kira-kira tantangan yang terbesar yang dihadapi guru pada era digital ini? Kalau kita ketahui ya, tantangan ini sama aja seperti yang saya jelaskan yang tadi tuh. Tantangan terbesar adalah mampu memanfaatkan teknologi secara efektif agar anak itu nggak hanya semata-mata hanya di teknologi. Misalnya penggunaan AI itu harus kita tuh mengarahkan kepada anak itu menggunakan secara bijak. Nah contohnya itu seperti kita menyuruh anak tersebut membuat artikel atau membuat tugas lainnya. Nah kita itu nyuruh orang boleh membuka AI, tapi kita tuh tidak meminta mereka untuk copy paste saja, tapi itu juga mereka itu kayak mengajak ngobrol dulu si AI-nya atau minta arahan dan bimbingannya. Nah agar kita tuh bukan menjadi generasi copy paste, harus kita tuh bisa mengembangkan apa yang ada di pikiran kita, mengembangkan potensi kita, karena segala sesuatu yang kita dapat itu nggak harus dari AI aja. Emang benar AI itu sangat memudahkan kita untuk mengakses segala sesuatu informasi, tetapi kita sebagai mahasiswa juga atau sebagai siswa itu juga harus menggunakan dengan baik. Seperti misalnya yang tadi kata saya, kita tuh minta arahan atau tuntutan. Nah, kemudian juga mencari informasi itu tidak hanya dari satu sisi ya, atau satu bidang seperti dari AI. Kita juga bisa mencari dari sumber buku atau artikel lainnya. Kan ada banyak tuh perpustakaan umum seperti biasanya di kampus kan ada juga perpustakaan. Nah, situ kita bisa mengembangkan potensi kita dari membaca atau mentaksir apa yang telah dilakukan gitu. Baik, kita tadi sudah mendengar pandangan Mbak Tamara terkait kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, yang dimana belum adanya pemerataan baik itu dari fasilitas maupun dari teknologinya. Kemudian sekarang kita akan dengar nih bagaimana pandangan dari Mbak Dewi tentang hubungan guru dan murid, karena sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu adalah membicarakan tentang guru dan murid. Jadi menurut Mbak Dewi gimana nih hubungan antara guru dan murid? Jadi, menurut saya, hubungan yang ideal antara guru dan murid itu adalah hubungan yang saling menghargai, saling percaya, dan memiliki komunikasi yang baik kan. Nah, guru memang memiliki tanggung jawab untuk mengajar, tetapi itu tidak berhenti di situ saja. Guru juga harus menjadi pembimbing, motivator, dan bahkan tempat bagi siswa untuk bertanya dan bercerita ketika mereka mengalami kesulitan baik dalam pelajaran maupun masalah yang mereka hadapi di sekolah. Nah, hubungan yang baik tidak berarti guru itu harus terlalu akrab gitu kan. Harus terlalu akrab sampai kehilangan wibawa. Guru tetap harus memiliki batasan sebagai seseorang pendidik, tetapi juga mampu menciptakan suasana yang membuat siswa itu merasa nyaman gitu kan. Nah, ketika siswa merasa nyaman dengan gurunya, mereka akan lebih berani bertanya,
lebih berani bertanya gitu kan. Lalu mereka itu aktif berdiskusi dan tidak takut melakukan kesalahan saat belajar. Nah, jadi saat itu tuh sangat penting gitu kan, karena setiap siswa itu pasti pernah melakukan kesalahan dalam proses belajar. Sebagai calon guru bahasa dan sastra Indonesia, saya juga percaya bahwa komunikasi itu sangat penting ya. Komunikasi itu menjadi kunci dalam membangun hubungan yang baik. Guru harus mampu menggunakan bahasa yang sopan, mudah dipahami, dan tidak menyakiti perasaan siswa. Sebaliknya, siswa juga perlu diajarkan untuk menghormati guru melalui tutur kata dan sikap yang baik. Jika komunikasi itu berjalan dengan baik, maka suasana belajar akan menjadi lebih baik, positif, dan tujuan pembelajaran juga lebih mudah tercapai. Jadi itu tadi teman-teman pandangan dari Mbak Dewi tentang hubungan antara guru dan murid. Jadi hubungan antara guru dan murid ini tentunya harus sangat dijaga baik-baik ya. Apalagi ketika di sekolah, itu kan yang menjadi penanggung jawab murid itu adalah guru. Istilahnya seperti guru ini sebagai orang tua kedua lah dari murid ini. Selanjutnya Mbak Dewi nih, aku mau tanya, menurut Mbak Dewi ini apa sih yang paling dibutuhkan murid dari seorang guru selain kemampuan mengajar? Baik, menurut saya selain kemampuan mengajar, hal yang paling dibutuhkan murid itu adalah perhatian. Nah, perhatian, kepedulian, kesabaran, dan empati dari seorang guru. Tidak semua siswa itu memiliki kemampuan belajar yang sama. Ada yang cepat memahami materi, ada juga yang membutuhkan penjelasan berulang kali. Karena itu, guru harus memahami bahwa setiap siswa memiliki karakter dan latar belakang dan cara belajar yang berbeda-beda ya. Nah, terus saya juga merasa bahwa siswa membutuhkan guru yang mampu mendengarkan mereka. Kadang-kadang kan siswa itu bukan tidak mau belajar, tapi mereka sedang menghadapi masalah yang mana masalahnya itu mempengaruhi semangat belajarnya gitu kan. Nah, dalam kondisi seperti itu, guru yang mampu mendengarkan dan memberikan semangat akan sangat berarti bagi siswa. Lalu, guru juga perlu memberikan apresiasi gitu kan terhadap usaha yang dilakukan siswa. Tidak semua penghargaan harus berupa nilai yang tinggi. Ucapan sederhana seperti terima kasih sudah berusaha, atau terus semangat, kamu sudah berkembang, bisa membuat siswa itu merasa dihargai gitu. Nah, terus hal-hal kecil seperti itu juga seringkali mampu meningkatkan rasa percaya dari mereka sendiri. Lalu saya juga berharap bagi seorang guru mampu menjadi sosok yang adil, tidak membeda-bedakan gitu kan, membeda-bedakan siswanya yang kayak yang pintar-pintar aja, gitu kan. Nah, jadi tidak membeda-bedakan siswa dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa untuk berkembang. Jadi kalau guru itu tidak hanya berfokus pada siswa itu yang bisa saja, yang hanya bisa menjawab saja, tapi ini memfokuskan juga ke siswa itu yang kurang gitu kan untuk menjawab pertanyaan, mungkin mereka malu gitu kan. Nah, itu dia. Baik Mbak Dewi, jadi kan Mbak Dewi menjelaskan bahwa guru tuh harus memberi kesan secara merata. Tetapi setelah saya ketahui atau saya rasakan juga, kalau saya berada di bangku SMA, saya tuh merasa bahwa tuh ada guru itu memberikan kasih sayang kepada siswa itu tidak sama secara merata. Contohnya seperti guru itu lebih kayak respect gitu kepada siswa yang dekat sama dia, nilainya itu dia lebih besar gitu, beda dengan siswa yang pasif. Sedangkan siswa yang pasif ini jadi di ruang lingkup akademik itu dia tuh kalau dibilang baik-baik dalam dia menjelaskan materi secara jelas, kemudian dia mampu menjawab pertanyaan dengan baik, cuman nilainya itu cuma standar. Sedangkan siswa yang dekat sama guru ini itu nggak seberapa kayak pasif gitu dalam berada di ruang lingkungan, di ruang lingkup kelas. Nah, tetapi nilai dia itu malah memuaskan dibandingkan kepala siswa yang berpotensi lah istilah kata. Nah, menurut Mbak Dewi itu bagaimana pandangan Mbak Dewi terhadap sifat guru yang seperti itu? Baik, itu jadi salah gurunya sendiri ya. Mengapa dia itu tidak mensamaratakan gitu kan? Yang muridnya yang bisa gitu kan, yang pintar kelas itu, yang nilainya itu tidak intinya nilainya itu dibeda-beda. Dari tidak mensamaratakan itu kan
kan jadi membuat siswa yang pintar ini gitu. Kayak minder. Iya, minder gitu. Gimana gitu. Jadi dia lebih malas gitu kan untuk belajar lagi kayak gitu kan. Ya betul sekali Mbak Dewi dan Mbak Tamara tadi, seperti yang dikatakan Mbak Tamara, masih banyak ya oknum-oknum guru itu tuh membeda-bedakan muridnya ketika di dalam kelas. Membedakannya itu maksudnya adalah ketika ada anak murid itu dia lebih dekat dengan si guru ini, tapi dia itu dapat nilai yang lebih tinggi dari temannya yang pas berprestasi dalam akademik namun dia pasif gitu teman-teman. Padahal kan sebagai seorang guru itu harusnya bisa menyamaratakan ya, menyamaratakan bukan bermaksud untuk menyamaratakan nilai, tapi menyamaratakan perlakuan guru kepada muridnya itu, karena hak seorang murid adalah untuk mendapatkan ilmu tentunya. Kemudian seperti yang dikatakan Mbak Dewi tadi, itu karena kesalahan dari gurunya sendiri gitu. Seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwasanya guru itu juga berperan sebagai pemberi motivasi kepada muridnya. Jadi menurut Mbak Dewi nih, bagaimana sih cara guru itu untuk membangun kepercayaan diri, kemudian memberi motivasi kepada siswanya? Menurut saya ini membangun karakter dan motivasi belajar siswa bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu yang singkat gitu kan. Proses ini membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan kerjasama antar guru gitu. Siswa serta orang tua. Guru memiliki peran yang sangat penting karena siswa itu banyak gitu kan menghabiskan waktunya di sekolah dan sering menjadikan guru sebagai contoh. Guru juga gitu harus menunjukkan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Misalnya dengan tepat waktu kan, itu kan menjadi contohnya kan, menepati janji, berbicara dengan sopan, menghargai pendapat siswa. Guru-guru cuma menasihati gitu kan, menasihati tapi mereka tidak menjalankan itu, ya jadi siswa itu ini apa gitu yang dilihat gitu kan dari guru tersebut, apa yang menjadi motivasi mereka gitu kan. Selain guru itu memberikan motivasi secara lisan, itu juga guru itu harus bisa memberikan contoh kepada siswanya, seperti ketika guru memberikan motivasi kepada siswanya untuk terus belajar agar cita-cita kamu itu tercapai. Namun yang dilihat siswa adalah gurunya ini ketika di kelas itu malas, tidak menunjukkan sebagai guru yang mempunyai integritas tinggi begitu, hanya datang kemudian melakukan absensi, kemudian memberikan tugas, lalu gurunya pergi begitu. Itu adalah pengalaman pribadi saya ya teman-teman. Ada guru yang seperti itu, dan itu menurut saya harus lebih diubah lagi sifat guru yang seperti itu. Baik Mbak Alika, kalau ditanya mengapa saya memilih menjadi seorang guru atau calon guru, alasan itu karena saya tuh ingin berkontribusi gitu di dunia pendidikan. Nah, setelah kita ketahui itu ya, seorang pejabat atau orang-orang hebat itu kan tidak langsung jadi kayak kepala daerah, kepala DPR apa segala macam kan. Mereka juga pasti melalui pendidikan, di mana dalam pendidikan itu ada seorang guru. Nah, mengapa saya ingin menjadi seorang guru? Saya ingin membagi ilmu atau mengajar atau mengajari siswa-siswa saya itu untuk belajar lebih baik, terus untuk menghargai sopan santun. Nah, dari kita jadi sebagai seorang guru kan kita tuh setidaknya itu kita ada amalan dunia dan akhirat ya. Di akhirat tuh kita mendapat pahala jariah, sedangkan kalau dunia itu kan kita membantu lah ya, istilahnya membantu siswa yang sudah belajar, memberikan mereka arahan. Nah, selain itu juga mengapa saya berada di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, karena saya menyukai bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Setelah kita ketahui kan bahwa kita tinggal di suatu daerah Lampung, di mana daerah Lampung ini masih kurangnya, minimnya bahasa Lampung itu digunakan ya. Ada kebanyakan juga orang-orang itu lebih menggunakan bahasa gaul. Sedangkan kita sebagai seorang pendidik, kita juga harus mengimbangi baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Dimana kita ketahui ada trigata bahasa. Yang pertama, gunakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, dan lestarikan bahasa daerah. Dimana kita harus seimbang dengan tiga bahasa itu. Makanya saya berada mengambil
posisi sebagai guru pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Karena juga setelah saya lihat masih banyak ya anak-anak itu menggunakan kosakata, terus itu penggunaan tata bahasa itu dengan tidak baik. Nah, makanya saya ingin mengembangkan lagi mereka itu untuk mempelajari bahasa itu secara mendalam gitu ya. Menjadi guru itu bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga pengabdian. Saya sadar bahwa menjadi guru bukanlah hal yang mudah karena harus belajar mengikuti perkembangan zaman dan mempelajari 1000 karakter siswa di kelas itu kan. Nah, kita harus memahami karakter siswa yang satu dengan siswa lainnya. Jadi kita itu harus seimbang lah ya memberi mereka itu pengajaran. Nah, namun justru itulah yang membuat saya semakin tertarik untuk menjadi seorang guru karena ketantangannya kan. Banyak sih sebenarnya kelebihan kita menjadi seorang guru. Selain kita bisa ngajar di sekolah-sekolah, kita juga bisa ngajarin anak-anak kita gitu kan, tuh lebih hemat biaya tuh untuk olesnya gitu Ya, Mbak Alika. jadi intinya menurut Mbak Tamara menjadi guru itu adalah sebuah profesi yang mulia, kemudian juga menantang ya. Menantang itu juga gajinya juga menantang ya teman-teman, seperti yang kita tahu apalagi di negara kita itu ya sebagai seorang guru kebanyakan itu masih kurang dihargai begitu. Jadi gajinya juga sangat menantang ya teman-teman. Kita berdoa saja berharap di kemudian hari di tahun-tahun selanjutnya profesi ini itu bisa mendapatkan apresiasi yang lebih lagi. Nah, kemudian kita dengar nih alasan dari Mbak Dewi, apa sih alasannya bisa memilih untuk mengambil jurusan pendidikan dan kemudian yang akan menjadi calon guru nih? Menurut saya, pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting karena dari pendidikan seseorang itu bisa memperoleh ilmu, membentuk karakter, dan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi masa depan. Yang dimana di balik proses tersebut itu ada peran seorang guru yang sangat besar. Guru bukan hanya mengajarkan materi di kelas, tetapi juga membimbing, memberikan motivasi dan menjadi teladan bagi peserta. Jadi, mengapa saya memilih program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia? Itu karena saya memiliki ketertarikan terhadap bahasa dan sastra. Menurut saya, bahasa bukan hanya alat untuk berkomunikasi saja, tetapi juga menjadi sasaran untuk menyampaikan ide, mengapresiasikan pendapat, dan membangun cara berpikir seseorang. Oleh karena itu, saya ingin terus mengembangkan kemampuan saya agar nantinya bisa menjadi guru yang profesional, kreatif, dan mampu menciptakan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Sebagai calon guru bahasa dan sastra Indonesia, saya juga ingin membutuhkan budaya literasi di kalangan peserta didik. Oke Mbak Alika, ternyata setelah kita sadari itu bahwa jadi seorang guru itu sangat mulia banget ya Mbak. Ternyata bisa memberikan banyak pengalaman, pengetahuan kepada orang-orang lain. Tapi kenapa ya Mbak, di era sekarang ini seorang guru tuh kurang apresiasi gitu dari lingkungannya gitu. Menurut Mbak itu karena pengaruh teknologi atau ada indeks tekanan lainnya? Mungkin bisa dibilang karena perkembangan teknologi ya, karena kan dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini seperti AI itu lebih mempermudah seseorang untuk mendapatkan informasi. Jadi mereka itu mendapat perasaan bahwasannya ada nih sesuatu yang bisa lebih cepat untuk memberikan mereka itu informasi. Jadi mereka menganggap kalau misalnya dari seseorang yang lebih ahli ataupun guru itu tuh mereka kurang kurang suka atau kurang kurang puas gitu, karena sekarang ada nih HP gitu yang kemana-mana itu ada di mereka. Nah, dengan mudah itu mereka bisa mendapatkan informasi dari si HP ini. Itu mungkin juga karena pengaruh dari orang-orang yang di atas ya, dari yang mengatur pemerintahan gitu mungkin. Jadi harapannya sebagai seorang guru itu kita bisa melahirkan seorang generasi muda yang bisa nantinya itu lebih menghargai lagi profesi guru, begitu Mbak Tamara. Nah teman-teman, kita tadi sudah membahas bahwasanya guru itu bukan hanya sekedar untuk mengajar
mengajarkan menulis, membaca, berhitung, dan lain-lain. Tapi peran guru itu lebih dari itu, yang dimana seorang guru itu harus bisa menanamkan karakter yang baik kepada siswanya, kepada muridnya, seperti disiplin, kemudian jujur, dan lain-lain. Nah, saya mau nanya nih sama Mbak Tamara, sebagai seorang calon guru, kira-kira di masa depan nanti karakter seperti apa sih yang mau Mbak Tamara tanamkan kepada peserta didiknya? Baik Mbak Alika, mungkin kalau jika setelah hari saya akan menjadi seorang guru, saya akan menerapkan atau menanamkan nilai saling menghormati, jujur, kemudian disiplin, nah, membentuk karakter yang baik lah istilah katanya ya. Nah, karena apa ya, kalau kita sebagai seorang guru hanya menanamkan atau memberikan teori-teori saja kepada siswa itu tanpa adanya seperti dorongan yang baik, itu semua tuh kayak sia-sianya nggak sih Mbak? Misalnya kita memberikan mereka teori, tapi mereka nggak bisa menghargai satu sama lain, nggak ada satu-satunya kepada guru kan. Nah, contohnya itu seperti banyak lah ya pejabat-pejabat, para pemimpin sekarang ini, mereka tuh pendidikannya emang gak kurang, tetapi akhlak dan cara pendidikan, akhlak atau adat mereka itu kurang gitu ya. Nah, jadinya pentingnya tuh kita tuh memberikan mereka tuh rasa apa ya, membentuk karakter yang baik kepada mereka itu, biar mereka itu menjadi calon pemimpin yang berguna bagi bangsa gitu, baik dari cara segi mereka berpikir maupun mereka beradab atau menghargai orang lain gitu Mbak. Baiklah. Nah, kalau misalnya dari pendidikan ataupun jurusan yang Mbak Tamara ambil seperti bahasa dan sastra Indonesia, kira-kira karakter seperti apa nih yang mau Mbak Tamara tanamkan di Oke Mbak Lita, mungkin sebagai calon guru bahasa dan sastra Indonesia itu akan lebih menekankan atau menanamkan karakter kepada situ tuh untuk percaya diri, untuk tidak takut untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Pede lah istilah kata yang Mbak Lita, yang nggak usah jauh-jauh lah ya, kan kita ketahui bahwa anak-anak zaman sekarang ini banyak malu gitu ya, takut gitu untuk berkembang. Itu ya, kita harus memberikan mereka ruang gitu untuk percaya diri bahwa apa yang mereka sampaikan itu pasti akan diterima dari orang lain kan. Iya, Benar kan? benar. Nah, jadi kita tuh sebagai seorang guru harus mendorong pada siswa itu tuh selalu percaya diri. Kemudian itu juga tidak hanya untuk percaya diri juga, mereka juga harus mampu mengeluarkan atau apa sih? Memberikan pendapat. Nah ya, mengekspresikan apa ide yang mereka pikirkan gitu kan. Jadi tuh mereka tuh jangan takut gitu untuk menyampaikan pendapat mereka. Jadi untuk berkembang sama-sama itu ya mereka saling berdiskusi gitu tadi. Dari sebuah diskusi itu maka kan membentuklah karakter yang baik gitu antara sesama kelompok gitu Mbak. Jadi bukan hanya tentang menanamkan disiplin, kemudian jujur dan lain-lain, tapi juga mau mengajarkan kepada siswa nih, kalau belajar itu bukan hanya tentang mendapatkan nilai yang bagus saja, tapi juga untuk menambah wawasan, kemudian mengembangkan potensi diri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kita ketahui ya sekarang ya Mbak, kalau kita kerja itu kan kalau kita cuma bagus di nilai terima, tetapi kita nggak punya kemampuan komunikasi dengan baik itu kan kadang sulit ya untuk kita pekerjaan dimana kan kalau sekarang kita harus komunikasi dulu yang baik gitu kan. Mungkin gitu sih Mbak. Baik, selanjutnya saya pengen tahu nih dari Mbak Dewi, menurut sebagai seorang calon guru, kira-kira karakter apa yang mau Mbak Dewi tanamkan kepada siswa? Nilai yang akan saya tanamkan untuk pada peserta didik itu seperti kayak Mbak Tamara tadi adalah kejujuran, tanggung jawab, disiplin, saling menghormati, dan kepedulian terhadap sesama. Nah, menurut saya nilai-nilai tersebut tuh sangat penting karena tidak hanya berguna selama di sekolah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, selain itu, saya juga ingin menanamkan semangat belajar, rasa percaya diri, dan keberanian untuk menyampaikan pendapat dengan sopan. Sesuai dengan tema yang kita bahas pada hari ini, itu murid, guru, dan juga masa depan, yang dimana ketiganya itu sangat berkaitan erat dengan yang namanya pendidikan. Nah, menurut Mbak Tamara nih, kenapa sih pendidikan itu sering disebut sebagai penentu masa depan? Baik Mbak Alika, menurut saya kenapa pendidikan itu disebut sebagai penentu masa depan? Karena dari pendidikan itulah
generasi itu dibentuk kan, seperti mereka tuh mempunyai pemikiran secara kritis, terus bertanggung jawab, kemudian membentuk jati diri, atau juga seperti mereka tuh membangun disiplin, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Karena itu seperti seorang pemimpin. Nah, seorang pemimpin kepala daerah itu kan nggak langsung blok mereka langsung jadi pemimpin kan. Mereka itu pasti melalui beberapa pendidikan gitu. Tanpa adanya pendidikan mereka tuh nggak bakal bisa menggapai apa yang mereka tujukan. Nah, jadinya adanya pendidikan maka akan memudahkan segala sesuatu yang dilakukan seseorang gitu, Mbak. Nah, jadi kita itu harus jadi pendidik yang berkualitas, kemudian mampu membawa bangsa menjadi lebih baik lagi gitu, Mbak. Baiklah, jadi kenapa sih pendidikan itu disebut sebagai penentu? Karena dari proses pembelajaran ataupun pendidikan itu sebagai penentu generasi yang kita lahirkan itu apakah dia generasi yang baik ataupun tidak begitu. Baik, selanjutnya dari Mbak Dewi. Bagaimana nih Mbak Dewi, menurut Mbak Dewi, kenapa sih pendidikan itu disebut sebagai penentu masa depan bangsa? Oke Mbak, jadi menurut saya pendidikan itu menjadi penentu masa depan bangsa itu karena pendidikan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi perkembangan zaman. Yang dimana dengan pendidikan itu, pendidikan yang baik, seseorang dapat mengembangkan potensinya yang dimilikinya, memiliki kemampuan untuk memecahkan suatu masalah, dan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat. Oleh karena itu, semakin baik kualitas pendidikan, juga semakin berkembang dan bersaing dengan negara lain itu. Nah, seru banget ya teman-teman bincang-bincang kali ini dengan para calon guru yang insya Allah akan menjadi guru yang hebat nantinya. Amin. Nah, di sini saya mau tahu nih, apa sih harapan-harapan kita sebagai calon guru itu nantinya? Harapan saya semoga para calon guru di Indonesia ini memberikan pendidikan atau dalam itu secara merata atau adil gitu ya, tanpa membedakan sama lain. Kemudian memberikan kesan atau kesan moral kepada siswa itu biar mereka selalu semangat gitu ya untuk belajar gitu. Nah, mungkin itu aja sih kalau dari saya. Kalau dari Mbak Dewi, harapannya apa nih kira-kira? Oke Mbak, jadi harapan saya semoga para calon guru di Indonesia ini terus semangat belajar dan mengembangkan diri. Dunia pendidikan terus berubah, jadi kita sebagai calon guru juga harus mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam memanfaatkan teknologi dan menciptakan pembelajaran yang menarik. Selain itu, semoga kita semua bisa menjadi guru yang tidak hanya mengajar, tapi juga mampu membimbing, menginspirasi, dan menjadi teladan bagi peserta didik. Oke, Jadi itu tadi ya harapan dari calon-calon guru. Harapan saya juga sama seperti mereka. Semoga kita para calon guru itu nantinya saat menjadi guru itu bisa menciptakan pembelajaran yang menarik, kemudian bisa menjadi figur yang baik untuk murid kita ke depannya. Baik teman-teman, untuk episode bincang-bincang kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa selalu tunggu dan juga pantengin ya episode selanjutnya dari podcast Calon Guru Bicara. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.